Saya baru nyampe di pos ini guys, pos Lapak Pakis 1350 mdpl guys. Lumayan lah. Hari ini cuman miring ya kalau buat ngecamp ya, agak kebingungan juga ngadirin tenda gitu. Miring semua tempatnya. Nah untuk jalur pendakian selanjutnya ke sana guys. Ngomongnya. Betul tadi apa yang tentang gerilya itu? Ya saya pikir kalau gerilya kan mereka kan bicara masuk hutan, masuk ini. Mungkin ada beberapa jalur yang mereka pernah singgahi atau lewati gitu kan Pak ya. Jadi gini ya, saya cerita sedikit tentang gunung ya. Jadi saya tidak baca di literasi di YouTube atau apalah, pokoknya yang tentang di literasi ya. Saya cerita tentang bapak saya almarhum bapak saya tuh dulu pedagang sayur ya, sayur buah, misalkan pisang, singkong, ubi dan lain sebagainya. Nah dulu kan masih zaman Jepang tuh, ya kan. Nah kalau mau aman, mau dari kampung ke kampung itu lewat gunung. Mau ke gunung, mau kampung ini lewat gunung gitu loh jalurnya. Kalau lewat jalur Biasa. kota biasa itu habis dibantai lah, atau mungkin diinterogasi atau apa dan sebagainya. Sampai waktu itu katanya bapak saya itu dari Bogor itu bisa sampai Cianjur. Jualan coba sampai Cianjur. Jadi dari gunung ke gunung, dari Salak ke Tentek, terus sampai ke apa namanya, ke apa sih, kaki gunung gede, ya kan, puncak ke situ kan itu kaki gunung gede, luas melipir sampai ke Cianjur, nyampe ke Cianjur, memang Cianjur kan, itunya ceritanya. Jadi kalau kaitannya memang di setiap gunung itu ada tempat peziarahan ya, iya. Ada Sikunir atau apa ya, Daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bukit Sikunir. Bukit Sikunir ya. Oh iya Sikunir tuh banyak tuh yang itu tuh. Ternyata mereka wisata religi juga ada katanya di situ. Ada gua atau apalah kayak gitu. Saya bilang kok saya juga kan nggak paham, nggak ngerti. Yang penting orang kan ngejar golden sunrise di situ ya. Penjarahan juga ada itu banyak. Kayak Selamat, Sumbing tuh ada, apalagi yang apa sih, Gunung Kawi apa sih namanya tuh? Oh, untuk biasa ritual. Kalau dulu kan saya cerita masih SD, inget ya, mau naik kalau pengen kaya itu udah muja ke Gunung Kawi gitu kayak gitu Jakarta. Kan sekarang jadi pendakian, bukan sesuatu yang menakutkan lagi apa dulu kan, kayak gitu kan mitos-mitosnya gitu. Karena sebenarnya tidak hanya gunung itu aja, mungkin api gunung banyak petapan. Nih nggak jauh beda ke ini Sukamantri itu kan ada curug namanya Curug Mading ya, bukan Majalah Dinding, Curug Mading. Saya review ke situ, ternyata sekarang diganti namanya jadi Curug Cisaat karena lebih jarang ada airnya daripada ada air. Ternyata di situ dulu itu seingat saya itu tempat pesugihan. Oh dulu. Orang bertapa kayak gitu kan. Kalau Sukamantri ke bawah. Dan saya tahun 90-an itu di situ itu suka ngajarin anak-anak traveling di situ. Karena kan memang air curug, air terjun ya. Tapi dia jarang ada airnya. Jadi si air terjunnya tuh gini loh. Gini terus gitu loh. Jadi buat traveling tuh. Oh, ada fitnya dia Pak ya. Ada fit air stepnya lah. Iya gitu, itu fit gitu. Itu tek gitu kan. Saya bilang wah ini tempat dulu saya suka latihan bareng sama latihan anak-anak itu traveling kan, dari atas itu Sukamantri itu. Nah sekarang malah jadi daerah situ dibuka panorama Venus kan gitu. Ke situ enak jalurnya, malah jadi jalur trek gitu loh. Memang nurun tapi nanjak lagi gitu loh, ngulangin nanjak gitu. Oh bapak maksudnya tebing-tebing begitu suka Pak ya?
Apa basically Ah, panjat tebing? dulu gini, dulu kan saya di pecinta alam tuh di Bandung ya. Bandung itu saya pernah sekolah kuliah di Bandung 1 tahun setengah sebelum ke Jakarta dulu. Iya. Dikip Jakarta. Iya. Sekarang UNJ kan. Heeh. Dulu saya pernah apa namanya sering nongkrong sama anak Wanadri, Iya. orang-orang Wanadri lah, bahkan dilatih waktu itu panjat tebing ya. Iya. Terus sama Wilderness, Sky Girls gitu kan. Itu di apa namanya Citata. Curug Citata, tebing Iya. 49 itu. Iya, Di tebing situ. Citata situ. Terus 125. Gunung Batu, pokoknya itulah yang itu dulu. Nah, pas saya ke Bogor lagi, saya sering latihan di situ di apa namanya? Sukamantri itu. Bukan, Campea. Sukamanti air terjun di bawah tuh, ini Curug Nangka tuh, itu suka latihan juga di situ Iya. tuh. Dulu nggak rame dulu. Ciampea tuh, Curug Ciampea itu namanya apa ya? Kebun karet itu, tempat lapangan tembaknya kan di seberangnya, ini di sebelah sininya. Pokoknya Cibodas apa ya? Kampung Cibodas atau apa itu saya sempat jatuh kan. Ini bolong nih. Masih ada nggak ya? Atau ini nih. Nih bolong tuh. Tuh. Ini jatuh tuh, bolong. Di situ saya itu dulu. Cuman kan sekarang mah jarang anak-anak. Udah nikmati alam, udah naik gunung aja kan sekarang. Dulu di pecinta alam. Masuk di komunitasnya atau gimana, Pak? Ipama dulu. Jadi kalau di Jakarta, di Bandung itu saya masuk Ipama. Heeh. Itu kan pecinta alam mahasiswa itu kan. Kemudian Kebetulan kan saya di tebing, Pak, ya di PTI. Ada banyak anak-anak UNJ. Kemarin baru selesai tuh Porprov, Pomprov, JGC. Ada semua anak UNJ. Kalau ininya Eka Citra dia ada. Saya sebelum masuk kuliah itu pasti latihan dulu ini sama ini nih latihan. Gitu. Buat kekuatan lah, mengimbangi gitu kan apa namanya apa kekuatan ini sama ini kan kaki. Iya. Akhirnya kan saya diprotes kan, dimarahin kan di ini kan. Akhirnya dibuatin tuh apa climbing wall kan. Iya. Itu dari itu dibuatin tuh. Gara-gara saya itu ada beberapa orang mah nggak banyak lah mahasiswa yang nakal ngerusak dinding itu kan. Karena itu. Jadi apa ya? Ya kalau sekarang dulu kan orientasinya kan kita pengen selalu nyoba semua. Betul. Misalkan rafting, arum jeram, misalkan Orat lah gitu, Pak ya. Catih, terus riam jeram kayak gitu kan. Udah sering lah saya. Iya, maksudnya itu kan orat tuh, Pak ya. Iya. Variatif lah. Betul. Di ini semua dicoba semua. Kalau kan orientasi orang naik apa gitu kan, ngevlog ya kan, review di ini ratusan ribu jutaan ini ya gitu kan. Karena sekarang kan Konten edukasi, kalau mohon maaf saya potong, Pak. Konten edukasi itu jarang yang nonton. yang bagus itu sebenarnya si Firsa Bersari bagus, cuman si Jawin kan celetukannya ini kan kayak gitu kan. Semuanya punya inilah, Karakter punya masing-masing. interest aja ya, Iya. tarik ya, saya nggak sah aja. Tapi saya ketika ituin salak dia sampai nantang-nantang, nggak tahu siapa tuh. Aku bilang kalau ketemu dia saya kan ini ada info Jawin ke sini. Iya, Oh kan, saya ngeliat saya bilang ya pengen ngobrol lah kayak gitu kan. Ternyata dia naik, saya datang gitu. Dia naik, saya datang. Saya naik juga waktu itu udah sampai apa sih namanya, cuman ke itu tuh makam itu kan. penjelasan Enggak inilah, enggak kekejar kan, enggak, ya udahlah. Ternyata dia sampai kalau nggak salah Beung Awi deh. Sampai situ dia enggak nyampe atas. Kan dia jarang. Karena buat dia ya udah cukup lah, buat bukan puncak yang mau di ini kan. Yang review dia tentang horor, bener nggak sih? Ayo orang Bogor, saya orang Bogor gitu. Jadi dulu kalau yang naik gunung itu, orang-orang naik gunung itu pasti dari pecinta alam. Ya entah dari Mapala atau KPA gitu, Pak ya. jarang ya dari Ya saya sempat ngediin. Ya mana ada yang berani? iya Kan fasilitasnya ada dulu sih adanya. Mana ada tenda-tenda yang masih canggih-canggih ibaratnya sekarang. masih Sepatu kan jarang pakai sepatu pakai gini. Sepatu berat tentara, sepatu abri, PDL, Pak ya. PDL kayak gitu. masih karena keterbatasan Mau beli tas-tas
tas-tasnya mahal. Oh, itu. zaman Itu Bapak impor itu. Iya, zaman Bapak Jayagiri ya. Jayagiri, Alpin, Alpina. Alpin, iya. Itu. Jayagiri, Alpina, zaman Alpina Bapak. itu paling keren banget itu. Kan main. Kota kalau sekarang pakai Eiger ya. Ya, Eiger juga termasuk brand lokal yang sudah besar. Eiger tahun 89 misalnya ya. Iya 89 misalnya. Punya Cina itu. Eiger. Are juga baru-baru kan. Iya, Are. Sebenarnya produk kayak sepatu sama tuh bagus kayak Oh, kayak ya. gitu. Cuman dia modelnya simpel. Simpel. Kayak sebenarnya kayak Eiger coba. Ada yang nggak bagus desain ini. Simpel kan? Iya, simpel. Dia misalkan off green, off black. Ya misalkan inilah kalau apa sih orange ya, itu kan khasnya dia orange sama silver kan. Tapi udah lama. Kalau saya mah baru, Pak. Maksudnya baru nyoba-nyoba gunung gitu kan. Ya sebenarnya gini ya, saya gitu, saya tuh kalau bawa orang saya paling sama istri naik tuh. Tadi kan mau sama istri, ada cucu, biasanya sama istri, sering sama istri Iya. naik. Mau berhenti, mau lanjut, mau apa, mau turun lagi kan nggak peduli. Buat saya tuh udah bukan summit, itu bukan inilah, Ya. cuman saya di jalan nemu apa gitu. Iya. Kalau saya gitu, saya kan ini nanti itunya di YouTube review tanaman yang bisa dimakan. Konsumsi lah ya. Ya kayak gitu. Iya. Saya review kayak gitu. Kayak tadi tuh makam kok kotor gitu loh, yang petilasan itu gimana sih pejarah ini, harus ini dong. Harus apa namanya? Bersihan. Jangan nyampah kayak gitu loh ininya. Ya hal-hal kecil sebenarnya kadang tanpa disadari sama orang gitu. Kan sebenarnya loh wisata pendakian, wisata alam apapun sekarang itu di YouTube itu sangat berjasa. Konten-konten YouTube ya, terutama yang memang konten-konten dia review promo. Disadari atau tidak gitu loh. Nih, contoh panorama Pinus HJPL itu baru dia tahun 2022. Herlina siapa tuh? Itu suaminya orang Korea, istrinya orang Indonesia. Dia seringnya naik gunung kemarin Rinjani itu ke Rinjani. Jadi sama anaknya tuh berdua, suami istri udah berempat, bawa porter 7 orang tuh. 7 orang, gila nggak? Itu berempat 7 orang. Jadi yang ngediriin itu siapa dulu belakang, siapa sampai yang ngawalin itu kan. Nah itu karena dia jadi ramai. Sampai dia apa namanya? Itu berterima kasih banget gitu. Secara nggak langsung. Oh iya. Media itu sangat ini loh, lo bisa ngasih informasi baik, ngasih informasi buruk. Sekarang makanya kan pengelola sekarang tuh harus benar-benar profesional. Soalnya kan singseng di Tentu, Bang. Ini pacet. Tuh, dia beradaptasi nih. Iya, adaptasi nih dia. Tapi kalau menurut Bapak nih Pak, sebagai yang sudah malang melintang bergelut di dunia pecinta alaman Pak, untuk seorang pendaki itu butuh gak sih ilmu apa ya, navigasi? Ini navigasi dibutuhkan, itu akan hanya sebatas apa namanya cara ya. Jadi antisipasi sebenarnya. Antisipasi ya. Kan kita tidak pernah tahu yang namanya alam. Musibah juga ya. Ya, nggak pernah tahu lah, tiba-tiba kita lose control atau kehilangan arah dan lain sebagainya gitu kan nggak pernah inilah, bisa saja kita mungkin tiba-tiba kita tersesat, Disorientasi bahasanya. disorientasi, tersesat apa gitu kan, atau mungkin kita kena musibah ya kan. Iya. Teman-teman kita misalkan ada yang ini gitu, yang fisiknya kayak gitu kan Kurang. Nah, itu kan mungkin itu bisa bermanfaat untuk cari-cari jalur pintas. Benar. Yang lebih dekat gitu loh, yang kayak gitu kan. Nah, itu mungkin yang umumnya sih sebenarnya apa ya, dulu itu navigasi itu kan dipakai bukan untuk jalur-jalur trek yang sudah formal kayak gini.
biasanya mereka bikin jalur apa kayak gitu kan. rintisan gitu Nah, Pak, itu ya. yang pokoknya ya dulu nggak mungkin ada jalur kayak gini kalau nggak dibuat gitu Iya, kan. benar. Pasti orang-orang navigator yang jago-jago kayak gini kan ininya. Ya buat mungkin di zaman sekarang orang udah jarang pakai itu gitu loh. Karena tergantung gunung yang mana yang didaki, Oke. ya Terus, kan? betul. Ya, Saya sedikit setuju. Lalu semisalkan contoh hal kecil Pak ya, sudah ada jalur kok masih ada yang disorientasi. Kasusnya juga banyak kan. Iya. nah gini. Itu problemnya ada di mana tuh kalau menurut kacamata Gini, Bapak nih? disorientasi itu terjadi karena ada jalur-jalur lain. Di sini kan banyak jalur lain. Coba naik. Ya contoh hal nih Pak ya, misalkan dia lewat gunung gede, dia lewat jalur Cibodas atau jalur Putri atau jalur yang sudah resmi gitu loh Pak. Terus dia sampai disorientasi tuh Pak. Menurut kacamata Bapak nih, apa yang menyebabkan mereka disorientasi gitu? Kalau ini kan bisa saja dia lupa jalur karena mungkin nggak ada rambu satu ya yang normal gitu. Tidak ada penanda lah gitu. Nggak ada penanda. Bisa aja dia karena memang faktor konsentrasinya udah buyar, udah lelah, udah capek, masalah psikologi bisa kayak gitu. Iya. Atau mungkin kalau dikaitkan dengan yang sekarang lagi rame-ramenya itu kan disesatkan, ya kan? Bisa begitu. Balik lagi ke horor nih. Mistis lah. Jadi kan sekarang kan disesatkan gitu loh. Kalau mungkin ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ya, yang tidak terlihat lah, tidak nampak itu di ini kan. Bisa juga terjadi seperti itu, tapi kan dikembalikan ke kita. Ada sebab pasti ada akibatnya gitu. Iya. Kalau saya sih lebih ke itu bisa terjadi karena kita udah lose control aja. Udah akal sehat kita itu udah nggak bekerja dengan baik gitu, kayak gitu. Banyak faktor berarti Pak ya. Banyak faktor. Betul. Nah, tergantung empiris orang gitu Iya. di situ, banyak faktor. Cuman kan kalau dibandingkan pendaki-pendaki dahulu gitu loh Pak ya, bicara disorientasi kayaknya sekarang kayak lebih banyak kayak era 2000-an ke atas gitu Pak ya. Ya karena mereka nggak belajar tentang pecinta alaman. Kan gini loh. Zaman sekarang bukan pecinta alam, banyak kan pegiat alam. Orang yang berkegiatan di alam mungkin hanya sebatas dia jalan, mengisi waktu luang, bikin hobi baru, naik keren-keren dari atas sampai bawah, dari yang punggung bawa semua makanan semuanya keren-keren, oke gitulah. Nah itunya sudah lengkap semua, tapi mereka nggak paham, nggak ngerti. Nah, ini yang terjadi kan banyak pendaki-pendaki muda itu kok bisa sama sih ketika nyampe puncak itu kan problem sebenarnya yang muda itu cepat gitu loh. Nah problem ternyata dia hal kecil sebenarnya, itu manajemen dia pendakian yang nggak bisa diatur. Jadi naik gunung kan beda dengan jalur flat, Benar. ya, atau tangga yang sudah dengan Tersusun rapi gitu loh. Nah, mereka gitu banyak yang kesandung, banyak yang kram kayak gitu. Iya, Karena betul. mereka nggak bisa mengatur ritme perjalanan. Soalnya kan trek-trek yang itu kan variatif, Benar. tiba dia keseleo dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Nah gitu ininya. Nah pegiat alam ini sekarang kan jadi tren. Jadi kalau dulu zaman saya dulu masih muda itu jarang menemukan wanita cantik di gunung. Yang ada bau kumal, kusam, dekil, udah apa kayak gitu, udah enggak inilah, udah apa ya? Ya karena mereka memang nggak bisa bersolek di gunung, nggak apa kayak gitu, memang benar-benar mungkin mandi seketemunya atau menghindari mandi, mungkin waktu turun aja 2 hari 3 hari nggak mandi kan itu banyak. Sekarang kan beda. Naik ke gunung atas bawah keren semua, foto apa gitu, jadi Instagram mebel dari influencer, dari apa mungkin di endorse apa kan, ya kan, jadi promo kan sekarang kan. Berarti balik lagi ke kebutuhan sosial media ya. Nah kebutuhan sosial media sekarang, jadi orang gini, contoh ya, saya punya teman kaya raya, yang kaya raya itu suaminya, itu istrinya itu pengen terkenal, jadi inilah pengen terkenal, ngasih saran ke saya,
ya minta saran gimana, ya lo simple aja lo sekarang jangan main di YouTube dulu, di IG, di snack apa kan lu supaya lebih dikenal kayak gitu ininya kan. Nah itu dari situ dia nanti larinya dia mau kayak jualan lah gitu loh, udah dikenal apa jualan gitu loh. Artinya dia membranding dirinya dirinya sendiri ya. gitu loh. Karena kan gini loh, sekarang kan medsos itu adalah cara yang paling simpel, cara yang mungkin yang dianggap akurat untuk memperkenalkan diri kita, mempromosikan kita. Tapi kan kalau kebablasan repot. Repotnya ya gini kan, dia bisa kena undang-undang ITE atau apalah, atau dihujat orang, banyak hal lah ya, kayak gitu kan. Ya, pro kontra lah kalau dia kontra media sosial gitu. itu. Medsos itu kan udah biasa Konsumsi gitu. umum. Iya, konsumsi publik. Iya. Cuman kan sekarang memang problemnya yang terjadi ya, anak-anak muda sekarang lebih cenderung ke mereka penikmat gitu. Bicara secara konteks nih Pak, apakah pendakian di era Bapak dan pendakian sekarang sudah mulai bergeser dari esensinya tuh Pak? Pasti itu pasti. Jadi gini, dulu saya ketika mendaki gunung, ini saya di awal gitu, mendaki gunung tuh orientasinya gini, bagaimana kita bisa bertahan hidup di alam, Survive. Bisa bertahan hidup, bisa tidak cengeng, mental kuat dan lain sebagainya. Ternyata berkegiatan di alam itu sangat berbeda jauh, kita harus menghadapi cuaca yang segala ekstrim gitu, variatif lah, bisa memanage makanan, minum dan lain sebagainya gitu kan, kayak mengenal medan, banyak hal pokoknya gitu kan. Di era sekarang ini orientasinya orang lebih ke semuanya udah terjawab, mau yang enak bisa punya duit, ya kan, mau kayak gimana gitu loh. Ya gua nggak mau capek naik gunung, udah nggak mau beban, tinggal punya duit aja, siapin porter. Kalau dulu nggak ada kayak gituan, dan benar-benar kita harus siap bisa memanage. Kita bawa misalkan dulu tuh beras ya, masih beras 1 liter 2 liter itu wajib bawa gitu. Kalau sekarang kan orang malas bawa Indomie, bubur apa gitu kan. Dan kita harus bisa masak gitu loh. Terus ikannya secukupnya, yang penting garam tuh harus ada gitu, gitu, gula merah gitu kan. Kayak gitu kan harus ada dulu kan bertahan hidup. Mungkin sekarang orang ke coklat misalkan gitu. Nah sekarang udah bergeser, sekarang yang saya bilang lebih ke pegiat alam itu udah orang berkegiatan di alam itu orientasinya atau tujuannya itu ya happy fun dan eksistensi diri, memperkenalkan eksistensi diri, happy fun. Yeah.